Hai, minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Jailani desu. Hari ini aku mau ngebahas materi yang ada di buku pelajaran bahasa Jepang Sakura, bab 45, bab 46, dan lampiran 21. Oke, kita mulai aja yuk. Hajimemashou. Di bab pertama ini, yaitu bab 45, aku bakal membahas Kankouchi, yang artinya objek wisata. Nah, teman-teman di rumah pasti udah tahu kan apa itu objek wisata? Jadi, objek wisata itu adalah suatu tempat di suatu daerah yang bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang agar berkunjung ke tempat tersebut. Biasanya, objek wisata ini tuh berupa wisata alam, bangunan prasejarah, bangunan museum, dan yang lainnya. Oke, sebelumnya aku bakal ngasih beberapa kosakata yang berhubungan dengan objek wisata ini. Yang pertama ada Sokubutsueng yang artinya kebun raya, lalu ada Onsen yang artinya pemandian air panas, lalu ada Taki yang artinya air terjun, lalu ada Okyu yang artinya keraton, lalu ada Hakubutsukang yang artinya museum, lalu ada Yama yang artinya gunung, lalu ada Doubutsueng yang artinya kebun binatang, dan yang lainnya. Sekarang aku bakal ngasih beberapa kosakata yang berhubungan dengan objek wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kuta, yang artinya pantai Kuta. Lalu ada Ubudo, yang artinya Ubud. Lalu ada Bogoru Shokubutsueng, yang artinya kebun raya Bogor. Lalu ada Tanah Toraja, yaitu Tanah Toraja. Lalu ada Monasu, yang artinya Monas. Lalu ada Buromosang yang artinya Gunung Bromo. Lalu ada Borobudoru yang artinya Candi Borobudur, dan objek wisata Indonesia yang lainnya. Nah, di materi Kankouchi ini ada dua pola kalimat. Untuk pola kalimat yang pertama terdiri dari kata benda yang diisi dengan nama tempat, ditambah partikel ni, ditambah kata benda pertama yang diisi dengan objek wisata, ditambah partikel ya, ditambah kata benda kedua yang diisi dengan nama objek wisata, ditambah nadoga arimas. Untuk pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menjelaskan objek-objek wisata yang ada di suatu daerah. Biar teman-teman makin paham, sekarang aku bakal buat sebuah kalimat sebagai contoh yang sesuai dengan pola kalimat yang pertama. Untuk kalimatnya sendiri yaitu Bogoru ni Sokubutsueng ya Chiboda Sutaki nadoga arimas. Yang artinya, di Bogor ada kebun raya, air terjun Cibodas, dan lain-lain. Untuk contoh kalimat yang kedua yaitu Jakarta ni Monasuya Taman Mini Nadoga Arimas, yang artinya di Jakarta ada Tugu Monas, Taman Mini, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pola kalimat yang kedua terdiri dari kata benda yang diisi dengan nama tempat, ditambah partikel de, ditambah kata kerja bentuk kamus, dan ditambah kotoga dekimas. Di pola kalimat yang kedua ini ada kata kerja bentuk kamus. Ini tuh hampir mirip dengan verb 1 di bahasa Inggris. Contoh katanya itu seperti kau yang artinya membeli, noru yang artinya minum, miru yang artinya melihat, taberu yang artinya makan, benkyou suru yang artinya belajar, dan kata kerja bentuk kamus lainnya. Nah, untuk pola kalimat yang kedua ini tuh digunakan untuk menyatakan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut. Untuk contoh kalimatnya yaitu Doubutsueng de Zouni noru kotoga dekimas. Artinya, kamu bisa menunggangi atau naik gajah di kebun binatang. Untuk contoh kalimat yang kedua yaitu Kuta de Sapui ngosuru kotoga dekimas. Artinya, kamu bisa berselancar di pantai Kuta. Nah, untuk pola kalimat yang kedua ini bisa diterapkan pada sebuah percakapan. Contohnya yaitu Ubudo de nani o suru kotoga dekimasu ka? Apa yang bisa saya lakukan di Ubud? Bari no dansu wo miru kotoga dekimasu. Anda bisa melihat tarian Bali. Nah, materi bab 45 tentang Kankouchi atau objek wisata ini sudah selesai. Sekarang aku bakal ngasih latihan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham. Untuk latihannya sendiri, teman-teman bakal membuat sebuah kalimat sesuai dengan pola kalimat yang udah tadi aku jelasin. Jadi, nanti aku bakal ngasih beberapa clue ke teman-teman untuk membuat kalimatnya. Terus nanti teman-teman tulis latihannya di kolom komentar ya. Untuk kalimat yang pertama, clue-nya yaitu Jawa Timur.
dengan menggunakan pola kalimat yang pertama. Untuk kalimat yang kedua, clue-nya yaitu pemandian air panas dengan pola kalimat yang kedua. Lalu, kalimat yang ketiga, clue-nya yaitu Tanah Toraja dengan menggunakan pola kalimat yang kedua dalam bentuk percakapan. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas bab 46 yang judulnya itu Padang Rio Rio Tabetain Desga, yang artinya saya ingin makan makanan Padang. Nah, kenapa sih judulnya itu saya ingin makan makanan Padang? Jadi, di bab ini itu kita akan membahas tentang sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah keinginan. Contohnya itu seperti yang tadi di judul, yaitu Padang Rio Rio Tabetain Desga. Saya ingin makan makanan Padang. Nah, seperti pada bab sebelumnya, aku bakal ngasih terlebih dahulu kosakata yang berhubungan dengan bab ini. Di kosakata yang pertama ini berhubungan dengan Dento Geijutsu, yang artinya kesenian tradisional. Di antaranya itu ada gamurang, atau artinya gamelan, lalu ada wayang, yang artinya wayang, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kosakata yang berhubungan dengan omiyage, yang artinya oleh-oleh. Di antaranya ada ningyo, yang artinya boneka, lalu ada batike yang artinya baju batik, lalu ada akusesari yang artinya aksesoris, ada okashi yang artinya permen, dan yang lainnya. Pada bab ini terdapat dua pola kalimat. Untuk pola kalimat yang pertama terdiri dari kata kerja bentuk mas, ditambah partikel tai, ditambah endesga. Kata kerja bentuk masu pada pola kalimat pertama ini merupakan perubahan dari kata kerja bentuk kamus. Contohnya itu seperti kata kau berubah menjadi kaimas. Lalu ada kata nomu berubah menjadi nomimas. Lalu ada partikel tai yang berfungsi untuk menyatakan keinginan dari sebuah kalimat. Jadi, pola kalimat pertama ini tuh digunakan untuk menyatakan keinginan sekaligus meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Contohnya itu seperti pada kalimat Indonesia go no hong o kaitai en desu ga, yang artinya saya ingin membeli buku bahasa Indonesia. Contoh kedua, seperti pada kalimat Kecaku dan suo mitai en desu ga, yang artinya saya ingin melihat tarian kecak. Pada pola kalimat yang kedua ini terdiri dari kata benda, ditambah nara yang artinya kalau, ditambah kata benda yang diisikan nama tempat, ditambah partikel ga, ditambah i desyo. Jadi, pola kalimat yang kedua ini tuh digunakan untuk memberikan saran atas pertanyaan dari lawan bicara. Intinya, pola kalimat yang pertama dan pola kalimat yang kedua pada bab ini secara umum saling berpasangan dalam penggunaannya. Contohnya, seperti pada percakapan ini. Indonesia go no hong o kaitai en desu ga, saya ingin membeli buku bahasa Indonesia. Indonesia go no hong nara Gramedia ga ii desu yo. Kalau buku bahasa Indonesia lebih baik di Gramedia. Jadi, inti percakapannya yaitu A. Menyatakan keinginannya untuk membeli buku bahasa Indonesia, lalu B. Memberikan saran kepada A untuk membeli buku di Gramedia. Contoh kedua seperti pada percakapan ini. Kecaku dan suo mitai en desu ga. Saya ingin melihat tarian kecak. Kecaku dan sunara bari ga ii desu yo. Kalau tari kecak, lebih baik di Bali. Sedikit informasi nih buat teman-teman. Tadi kan di pola kalimat kedua itu ada kata ii desu yo. Lebih tepatnya ada partikel yo. Nah, partikel ini tuh berfungsi untuk mempertegas pendapat atau memberitahukan sesuatu yang belum diketahui oleh lawan bicara. Partikel yo ini tuh artinya loh dan biasanya diletakkan di akhir kalimat. Contohnya seperti kalimat Kokono bakso wa oishi desu yo, yang artinya bakso di sini enak loh. Nah, bab 46 tentang menyatakan keinginan ini sudah selesai. Sekarang kita waktunya latihan. Nah, untuk latihannya sendiri, sekarang teman-teman membuat sebuah percakapan. Dan seperti pada bab sebelumnya, aku bakal ngasih beberapa clue untuk teman-teman itu lebih mudah dalam membuat percakapannya. Untuk percakapan yang pertama, clue-nya yaitu wayang dan bermain. Dan untuk percakapan yang kedua, clue-nya yaitu permen dan makan. Jangan lupa tulis latihannya di kolom komentar ya teman-teman. Ganbatte!
teman-teman, sekarang aku akan membahas mengenai kegiatan ekstrakurikuler atau dalam bahasa Jepangnya Bukatsu. Ngomongin tentang eskul, aku di sekolah mengikuti dua eskul, yaitu eskul pramuka dan eskul kesenian alat tradisional. Alasan aku mengikuti kedua eskul tersebut, yang pertama, aku ingin melatih soft skill aku di eskul pramuka karena pramuka di sekolah aku itu termasuk salah satu eskul kepemimpinan. Jadi aku itu ingin ketika keluar dari SMK itu mempunyai soft skill yang siap ketika menghadapi atau masuk ke dunia industri gitu. Lalu alasan mengapa aku masuk eskul kesenian, alasannya karena ingin mencari hiburan aja sih setelah mengikuti kegiatan akademik. Jadi kalau misalnya setelah belajar terus ada jadwal kegiatan di eskul kesenian, aku sering ikut buat mencari hiburan aja sih, dan yang paling penting ingin melestarikan kesenian alat tradisional yaitu angklung. Nah, kegiatan ekstrakurikuler sendiri merupakan kegiatan non-formal yang diikuti oleh murid-murid di sekolah atau mahasiswa di universitas. Biasanya, kegiatan ini terbentuk dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Jepang tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kegiatannya terdiri dari berbagai macam bidang, diantaranya ada bidang olahraga, bidang kesenian, bidang sains, bidang klub atau band, dan yang lainnya. Setiap tahun atau pada periode tertentu, sekolah-sekolah di Jepang sering mengadakan event. Kegiatannya itu bisa berupa pertandingan olahraga antar sekolah, pagelaran kesenian, pameran, atau bahkan festival. Dan itu semua berhubungan dengan ekstrakurikuler dari setiap sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di Jepang biasa dilakukan di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Banyak klub-klub yang mereka minati sebagai wadah aktivitas mereka. Salah satu klub yang paling banyak diminati oleh para pelajar Jepang adalah klub olahraga. Nah teman-teman, sekarang aku bakal ngasih kosakata tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kosakata yang pertama yaitu sakabu yang artinya klub sepak bola, basuketobu yang artinya klub basket, suieibu yang artinya klub renang, yakyubu yang artinya klub baseball, kagakubu yang artinya klub kimia, seibutsubu yang artinya klub biologi, suisogakubu yang artinya klub orkestra, ryoribu yang artinya klub memasak, mangabu yang artinya klub komik, dan lain-lain. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling populer di Jepang adalah yakyubu yang artinya klub baseball. Kegiatan ekstrakurikuler baseball ini biasa dilakukan setelah jam pelajaran selesai, dan mereka biasanya tidak akan langsung pulang. Mereka akan pergi ke klubnya masing-masing. Lalu, mereka akan berlatih dengan giat untuk menyiapkan pertandingan yakyu yang biasanya mereka ikuti. Dan biasanya, mereka berlatih selama 3 jam setiap harinya, meskipun melakukannya di musim dingin. Nah, itu tadi beberapa materi yang udah aku sampaikan dari buku pelajaran Bahasa Jepang Sakura. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen jawaban latihan kalian di video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya. Ichi, ni, san, arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.